向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们早上好ya. 感恩师兄师姐们, 感恩Yesi师姐, 感恩Leo师兄, juga 感恩 kepada kita punya师兄师姐们ya, yang selalu setiap hari ya untuk membuat Xinhua Xiang ini ya. Kita juga sangat感恩 kepada guru kita ya, Sang Ren ya, yang bagaimana selalu berusaha ya membimbing kita ke arah yang baik. Jadi dari sư兄师姐们, mungkin setiap pagi kita mendengarkan Xinhua Xiang juga Chao-ke ya. Inilah kita merasakan bagaimana guru kita selalu berusaha agar kita jangan sampai salah melangkah ya. Oke, kan sư兄师姐们 semuanya, mari kita sama lihat-lihat hari ini punya intisari ya. 5 sila melindungi fisik dan batin. Hari ini adalah hari Senin tanggal 22 Mei 2023 ya. Intisari Master bercerita. Mungkin sư兄 silakan next kan. sư兄师姐们, kita lihat yang pertama. Pikiran orang zaman sekarang selalu sangat tidak selaras sehingga menjadi mudah marah. Ketika marah, hati mereka bagaikan terbakar api. Hati kita hendaknya mengarah pada jalan yang benar, agar kita bisa memiliki hati yang tenang dan damai. Ketika hati yang berada di jalan yang benar, maka kita dapat menyelaraskan tekanan fisik dan batin. Kita dapat menyelaraskan dengan 3 permata dan 5 sila. Mungkin pertama ini kita semuanya sudah memahami ya bagaimana kita sudah berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma, dan juga berlindung kepada Sangha. Di sini kita juga tahu kita berlindung juga ada sila. Mungkin dari kita di sini 5 sila ya, sejeman sebenarnya di Ceci kita ada 10 sila. Jadi 5 sila ini memang dari awalnya Sang Buddha memang kita bilang yaitu 5 sila yang untuk kita umat awam ya, biasa ya. Jadi di sini kita dapat bagaimana melatih diri kita dengan baik, selalu diingatkan oleh guru kita. Maya Puspa selalu mengingatkan Liu Tuan Sing, di dalam kita berbuat kebajikan, kita harus selalu di dalam sila. Jangan kita melanggar sila. Kalau kita melanggar sila, sebenarnya itu adalah tidak baik untuk kita punya fisik dan batin ya. Yang kita tahu ini fisik dan batin kita ya. Karena kita tahu kalau kita melakukan hal yang tidak baik, kita akan menerima karma-karma yang tidak baik. Kalau karma yang tidak baik sudah kita peroleh, biasanya kita akan terlahir dalam kondisi yang mungkin kita masih bisa terlahir sebagai manusia, tapi dalam kondisi kita punya tubuh mungkin tidak sempurna. Dan juga batin kita, jadi dalam kondisi bukan hanya batin, fisik kita, bisa juga kita terlahir dalam negara-negara atau dalam kondisi keluarga yang sangat menderita. Inilah yang diingatkan kembali di dalam kita melatih diri kita. Sebenarnya kita sangat bersyukur kita sudah dapat berjodoh dengan Buddha Dharma. Jadi kita paham bahwa tidak setiap orang bisa berjodoh dengan Buddha Dharma, itu yang pertama. Tapi walaupun kita berjodoh dengan Buddha Dharma, kalau kita memiliki noda batin yang sangat tebal, sebenarnya kita setiap hari mendengarkan Dharma, tapi kita tetap aja tidak bisa menghapus noda batin itu, sehingga batin kita selalu penuh dengan kerisauan. Ini juga adalah hal yang benar-benar kita merasa, mungkin kalau Puspa merasa selalu harus bertobat setiap saat. Karena kita tahu setiap saat kapanpun kita kadang-kadang bisa melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Tapi setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, kita harus selalu bertobat. Kita bilang Chanhue ya. Karena kita tahu kadang-kadang dalam melewati dari ucapan aja, kadang-kadang ucapan kita mudah sekali ya. Tanpa kita sadari mengeluarkan kata-kata yang sudah tidak enak didengar. Kita mengeluarkan, kita tidak merasakan apa-apa. Tapi yang mendengar, mereka sudah akan tersimpan di dalam gudang mereka. Apakah tersimpan akan mudah keluar? Tergantung dari masing-masing pelatihan diri. Nah, di sini kadang-kadang kalau hal yang baik dapat kita dengar dengan sangat sukacita.
Tapi hal yang tidak baik akan membuat kita selalu penuh kerisauan dan kadang-kadang bisa membuat kita juga menimbulkan karma-karma yang tidak baik. Jadi inilah maka diingat kembali oleh kita punya guru ya. Kenapa kita harus selalu ingat di dalam sila? Memang kita sudah berlindung kepada 3 permata, tapi sila ini yang harus kita pahami. Mungkin dari Sesong Sejemen juga pernah dengar ya, kalau kita menjalankan satu sila itu Tianlong Pak Pu ya, selalu mengikuti kita, para dewa, para bodhisatwa selalu melindungi kita. Ini juga ada ceritanya ya. Kalau kita satu sila ada 5 pelindung dharma yang selalu melindungi kita. Jadi di sini mungkin dari Sesong Sejemen percaya dan tidak percaya sebenarnya masing-masing dari pelatihan diri kita. Kalau kita sudah benar-benar merasakan bahwa saya harus selalu menjaga sila dengan baik, maka kita akan dalam perjalanan menuju kemanapun kita akan selalu cecai. Karena kita tidak melakukan hal yang tidak baik, tidak menjalin jodoh yang tidak baik dengan semua makhluk ya. Disinilah kita harus seperti yang tadi dilihat dari cerita ya. Kita lihat kapal begitu banyak sekali ya. Orangnya ya, hanya satu aja yang benar-benar memahami Buddha Dharma dan juga berlindung kepada 3 permata. Yang lain semuanya kondisinya enggak. Tapi dalam kondisi begitu, tetap aja dia tidak termasuk di dalam kolektif itu ya, Sesong Sejemen ya. Jadi ini pun mungkin dari Sesong Sejemen banyak sekali ya, yang kita sudah melihat, kita sudah mendengar kondisi-kondisi yang sebenarnya. Nanti kita akan sharing kembali. Kita lihat yang kedua dulu. Kita hendaknya mendalami ajaran baik. Dengan berlindung kepada Buddha, Buddha ada di dalam hati kita. Dengan berlindung kepada Dharma, maka tindakan kita akan sesuai dengan Dharma. Selain itu, kita juga berlindung kepada Sangha. Kita hendaknya menghormati 3 permata. Inilah yang disebut berlindung kepada 3 permata. Poin ketiga, 5 sila meliputi tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak minum alkohol, dan tidak berbuat asusila. Apabila kita dapat menjaga 5 sila dengan baik, kita telah memenuhi syarat sebagai manusia. Jika kita menjaga prinsip sebagai manusia dengan baik, maka kita tidak akan terlahir di 3 alam rendah. Yang poin ketiga ini diingatkan kembali ya, Sesong Sejemen, bagaimana kita bisa terlahir di alam-alam yang rendah. Jadi ini juga adalah karma-karma yang telah kita perbuat melanggar sila. Seperti yang tadi Puspa bilang, karma kolektif ya, seperti yang di atas kapal ini ya. Sebenarnya kita dapat lihat ya, kita mungkin dari Sesong Sejemen juga ya, ada yang di Surabaya waktu Air Asia ya, itu juga ya. Kenapa ada satu keluarga 10 orang mereka tidak termasuk di dalamnya? Ini juga karena awalnya mereka kan marah ya, maksudnya mereka sampai kenapa tidak diberitahu ya bahwa pesawat akan dimajukan gitu ya. Jadi mereka telat gitu ya. Ternyata mereka sekali telat terjadi kecelakaan itu, mereka baru awalnya mereka marah sekali itu. Nggak tahu, kita tahu ya 10 orang, bayangkan 10 orang satu keluarga itu marahnya bagaimana ya. Tapi setelah terjadi itu, apakah mereka marah lagi Sesong Sejemen? Pasti mereka akan melihat kembali, mereka sudah sangat bersyukur. Nah, ini juga kita main kadang-kadang segala sesuatu jangan mudah marah. Kadang-kadang kenapa? Ada hal yang kita tidak pahami punya, itu dia akan muncul, kita bilang sesuatu yang menakjubkan itu ya. Seperti yang Puspa lihat yang Kota Palu ya. Kota Palu itu ada likuifaksi, juga ada gempa, ada tsunami, itu semuanya bersamaan ya di 3 lokasi. Di 3 lokasi itu tetapi dalam kondisi yang kolektif, mereka semuanya kolektif. Tapi ada juga yang mereka tidak meninggal. Jadi kalau dengar cerita mereka itu benar-benar kita merasakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Kita bilang, itulah kadang-kadang kita tidak paham punya, memang ada. Seperti ada yang bapak-bapak bilang, iya itu kondisinya jalan udah terbuka nih, udah terbuka lebar kondisi jalan waktu likuifaksi buka. Jadi banyak sekali yang jatuh ke dalam bawah jalan itu yang sudah terbelah jadi 2 ya. Tapi dari jarak jauh itu dia terlihat bahwa seperti ada yang
yang memilah orang yang dibuang ke atas gitu. Dia bilang seperti ada pilahan gitu, dilempar keluar. Yang lempar keluar itu dalam kondisi yang hidup. Jadi itu pun kita tidak paham punya ya, Sesiong Sejimen ya. Ada juga satu kita punya seji yang Mazda ya, sudah tertutup di bawah dengan banyak doa, karena dia ternyata banyak sekali berbuat kebajikan, kecil-kecil kebajikan, besar-besar kebajikan dia lakukan. Maka dia selalu bilang, Seji, saya juga tidak paham. Sekarang setelah ini saya memahami, makanya saya ingin menjadi relawan. Saya ingin tetap melakukan kebajikan. Karena dia selalu berdoa juga ya, rajin ya mereka ya. Rajin juga, mereka juga memang agama Islam, mereka rajin sholat ya. Jadi dia juga rajin membantu ya. Padahal tetangga yang kurang mampu dia bilang saya hanya kadang-kadang bawa makanan, kasih mereka. Kadang-kadang ada yang susah saya bantu begitu ya. Tapi dalam kondisi yang terjadi likuifaksi, dia tidak meninggal. Dalam kondisi tidak meninggal itu juga orang mau mencari air sangat susah. Lari sana, lari sini, cari air, minum ya. Sedangkan dia lagi berdiri bengong, dikasih air 2 botol. Dia bilang, akhirnya ditanya, ini dapat air dari mana? Dia juga bingung. Dia bilang, saya juga tidak tahu ya. Tadi nggak tahu siapa yang kasih saya. Saya lagi berdiri gitu langsung disodorkan 2 gitu. Kondisi waktu suaminya memang kakinya luka ya. Kena kondisi likuifaksi itu luka ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang harus diobatin, dananya 3 juta. Dalam kondisi begitu di mana cari dana 3 juta? Dia juga nggak ada kan dalam kondisi itu. Tapi sesuatu yang dia merasakan sesuatu yang sangat menakjubkan juga, yaitu datangnya Yayasan Buddha Seji. Di dalam amplop itu ternyata pas 3 juta Sesiong Sejimen. Nah, bayangkan di sanalah dia merasakan bahwa kebajikan sekecil apapun yang dia lakukan ternyata menghasilkan hal-hal yang sangat menakjubkan di depan. Jadi ini pun dapat kita dengar sharing-sharing dari kita punya relawan yang di Palu ya. Mereka merasakan inilah kebajikan sekecil apapun jangan kita tunda. Karena kita tidak tahu di depan itu akan terjadi apa. Tapi apapun yang sudah kita lakukan, di depan terjadi apa, kita selalu di dalam kondisi yang baik, dia bilang. Kondisi walaupun kadang-kadang seperti dia sudah tertimpa, sudah tertimbun ya, tapi kenapa dia selalu berdoa, dia melihat sesuatu cahaya yang ada tulisan Allah gitu. Jadi dia merasakan, wah mungkin saya sudah akan dipanggil nih oleh Allah, dia bilang. Jadi dia bertobat, saat itu juga dia bertobat. Saat dia bertobat, selesai bertobat, dia merasakan adanya kelaparan, adanya kehausan. Dia bilang langsung muncul aja dari dia punya hidung, punya bawah nih muncul air untuk dia minum. Nah, waktu dia lapar, seperti ada 1 piring nasi yang dia makan. Selesai dia ditemuin oleh anaknya, langsung dibawa ke rumah sakit, dicek, takutnya dia itu yang dia makan itu adalah tanah lumpur gitu. Ternyata waktu dicek dokter bilang tidak apa-apa. Jadi di sini Sesiong Sejimen kita dapat memahami ya bagaimana kondisi-kondisi setiap orang ya berbeda-beda dalam pelatihan diri, dan juga bagaimana kita benar-benar apakah kita yakin akan kita punya keyakinan seperti kita bilang 3 permata ini ya Sesiong Sejimen ya. Buddha, Dharma, dan Sangha ini. Mungkin dari Sesiong Sejimen waktu dari melatih diri memahami 3 permata Buddha, Dharma, dan Sangha sebenarnya ada di mana. Dan kita harus memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dan guru kita saat ini. Jangan melanggar sila. Sebenarnya inilah poin yang paling utama. Kalau kita tidak melanggar sila, dalam kondisi kita akan selalu zecai. Tapi kalau kita melanggar sila, dalam kondisi kita akan selalu banyak sekali apa yang sudah kita lakukan perbuatan yang tidak baik, pasti akan ada yang menagihnya. Inilah yang Puspa merasakan sekali ya. Jadi disinilah kita harus benar-benar yakin apa yang sudah kita yakini. Dan kita berbuatlah perbuatan yang baik, jangan melanggar sila. Jadi di sini Sesiong Sejimen kita sama-sama melatih diri ya. Woman Yao Jiayu, karena kita sudah mendapatkan guru yang sangat bijaksana. Jadi kita jangan lagi menunda-nunda waktu kita, karena kita tidak tahu apakah ke depan atau kita bilang min tian xian dao hai se jing tian xian dao, punya kondisi kita semuanya tidak tahu. Jadi kita usahain yang terbaik, melakukan hal yang terbaik. Oke, kita next dulu ya. Cảm ơn Sesiong Sejimen. Amitofo.
Poin keempat, selain berlindung pada 3 permata dan menjaga 5 sila, kita juga harus membina cinta kasih. Meski tidak bisa menolong banyak orang, setidaknya kita bisa melindungi diri sendiri. Banyak orang masa kini yang tidak bisa menenangkan hati dan kesulitan mendengarkan ajaran baik. Ini disebabkan oleh karma buruk kolektif. Seperti dalam kisah ini, semua orang di atas kapal itu memiliki karma buruk kolektif yang sama. Itu sebabnya kapal mereka tidak bisa bergerak. Pada kehidupan masa lalu, mereka tidak mendengarkan 3 permata dan 5 sila. Karena itu, saat ikan-ikan besar dan roh-roh jahat mendengar doa buruk itu, angin dan ombak menjadi tenang. Namun, orang-orang yang memiliki karma buruk kolektif tetap harus menerima buahnya. Yang poin keempat, Sesong Sudirman pasti sudah memahami semuanya ya. Yang kelima, kita hendaknya menjadi bodhisattva dunia dan membabarkan ajaran yang baik. Jika di antara 10 orang ada 1 aja orang yang bisa menerimanya, maka kita bisa membimbing 1 orang itu. Jika karma buruk kolektif setiap orang sangat besar, maka di dunia ini akan adanya banyak bencana. Karena itu kita hendaknya lebih banyak mendekatkan diri dengan mitra bajik dan bersama-sama bertobat. Ya, poin kelima ini kita juga diingatkan kembali ya, Sesong Sejimen ya. Bagaimana memang kondisinya kadang-kadang kita bilang ingin ya, kadang-kadang kita bilang ini adalah jalinan jodoh. Kadang-kadang Puspa merasakan jalinan jodoh. Kadang-kadang ada jalinan jodoh yang mudah sekali ya, tanpa kita sadari baru kita kenal, aduh sudah langsung merasakan deket ya. Jadi kita ngomong apapun mereka sudah bisa mau menerimanya. Tapi kadang-kadang ada jalinan jodoh yang tidak baik, ngomong sebanyak apapun tetap aja kondisinya kita tidak bisa bilang apa ya. Itulah karma-karma jalinan jodoh kita di masa lampau, dan kondisi saat ini kita harus selalu menjalin jodoh yang baik ya, Sesong Sejemen. Oke, next dulu kita, Kanen. Oke, sekarang poin yang kedua, cerita yang kedua ya. Sebenarnya kalau kita lihat cerita pertama dengan cerita kedua, itu semuanya adalah sama. Bagaimana kita untuk menjaga batin kita, membersihkan batin kita dari noda batin ya, Sesong Sejiman ya. Oke, menyalakan pelita batin. Yang pertama, ada kalanya untuk bersikap layaknya manusia sungguh tidak mudah. Seseorang mungkin terlihat sangat kepribadian baik, tetapi saat belenggu noda batin bangkit, mereka juga bisa kehilangan kepribadian baik. Karena itu kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk membimbing dan berinteraksi dengan mereka. Saat ada orang yang menderita, kita harus mengembangkan cinta kasih dan welas asih untuk menyelamatkan mereka. Sesuai dengan kemampuan dan jenis makhluk hidup yang akan dibimbing, kita membangkitkan hati bodhisattva dan menjalankan puluhan ribuan praktek. Artinya, kita menggunakan berbagai jenis cara untuk membimbing semua makhluk. Selama jangka waktu yang panjang ini, kita harus membangun tekad yang teguh. Sesong Sejimen. Poin pertama juga ya, mungkin tadi Sesong Sejimen juga ada lihat Cauke ya. Puspa merasa sangat terharu juga ya. Guru kita dari mulai dia sendiri melatih diri sampai saat ini, bagaimana pelita-pelita yang berusaha ya, guru kita berusaha bagaimana untuk pelita batin dia sendiri, dan dia juga menyebarkan kepada begitu banyaknya bodhisattva ya, kita juga termasuk di dalamnya ya. Sungguh sangat kangen ya. Memang tidak mudah Sesong Sejimen. Kita kembali lagi justru inilah ingin ya. Memang kita harus selalu bersyukur, selalu seperti Sang Jenjiang ya. Kanen yau cai kanen, karena kita berada dalam kondisi yang bertemu dengan Buddha Dharma dan dalam pelatihan diri kita, sehingga kita akan kita selalu melatih diri ke jalan yang baik. Ini sangat penting sekali. Puspa merasakan selalu dibimbing oleh guru kita, diingatkan oleh guru kita. Bagaimana kita lihat dari kita punya Sesong Seji yang di Taiwan ya. Sekarang kita lihat kondisi banyak sekali yang mulai umurnya udah sampai dan mereka juga meninggalkan duniawi ini, dan mereka juga akan kembali lagi di jalan bodhisattva. Jadi mereka akan membimbing kita kembali. Jadi kita harus dengan satu tekad dan ikrar yang kuat ya, Sesong Sejimen, di jalan bodhisattva ini. Jangan mudah kita menyerah dan jangan mudah kita langsung merasakan,
wah tidak ada apa-apanya. Sebenarnya melatih diri kita adalah melatih batin kita yang utama. Karena mengikuti kita di dalam setiap kelahiran adalah batin. Memiliki fisik adalah sangat kangen. Karena ada fisik ini baru kita dapat melatih batin dengan baik. Ya, oke, next session, kangen. Yang kedua, meski kisah ini terjadi di sebuah kuil di Jepang pada 100 tahun yang lalu, tetapi kita bisa memetik hikmah darinya. Gurunya memintanya untuk menyalakan pelita batin. Namun, 50 tahun kemudian dia baru menyadari hal ini. Pelita batinnya belum menyala, tetapi di luar sudah ada 800.080 pelita yang nyala. Apakah itu membawa manfaat bagi umat manusia? Dalam melatih diri, yang terpenting adalah menyalakan pelita batin dan terus mewariskan kepada orang lain. Poin kedua ini juga kita merasakan ya, Sesyong Sejemen ya. Sekarang kita semuanya sudah berada di jalan Buddha Dharma. Dan kita juga berusaha untuk bagaimana membuat kita punya pelita batin yang makin hari harus makin bercahaya. Jadi bukan redup, kita akan mengikis kekotoran batin kita sehingga akan menimbulkan hakiki yang begitu sempurna. Jadi di sini juga Puspa merasakan bahwa kadang-kadang memang tidak mudah ya, karena kita pelatihan diri ini apalagi setiap hari kita bilang kita dapat melihat kondisi kita punya rumah ya, kita lihat aja kalau yang meja namanya meja itu selalu berdebu. Kalau kita tidaklah sudah berdebu lagi. Begitu juga dengan batin kita. Setiap hari kita melihat kondisi-kondisi luar. Kita mendengar kondisi-kondisi luar. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, kadang-kadang mudah sekali membuat kita risau. Mudah sekali membuat kita tidak bahagia. Menjalin jodoh yang tidak bahagia juga. Membuat karma-karma buruk juga. Disinilah kita merasakan bahwa harus lebih berhati-hati dan bersungguh hati. Seperti Master bilang. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita pahami dahulu. Jadi kita akan merasakan bahwa karena kita memahami ya, apapun yang sudah kita lakukan di Ceci, sebenarnya ada 4 misi, 8 jejak langkah adalah untuk melatih diri kita. Jadi jangan karena hal yang kecil sudah membuat kita tidak bahagia. Kita bilang kadang-kadang memang suka ya ada yang belum memahami, kita harus merasakan bahwa ini adalah mereka baru melatih diri. Kita juga harus pahami. Jangan kita juga langsung emosi tidak bahagia. Ini juga tidak baik untuk kita sendiri ya. Jadi ada yang suka pijiao cijiao karena hal yang kecil aja sudah membuat kita risau tidak bahagia. Apakah kalau kita tidak bahagia akan kita lakukan sesuatu hal itu baik? Nah, coba Sesyong Sejemen nanti dapat sharing kembali ya. Karena ini kita sama-sama belajar, sama-sama memahami ajaran Buddha Dharma di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap hari, apapun yang kita lakukan ya. Nah, seperti yang Master bilang ya, kadang-kadang kita sudah mau berusaha melatih diri dengan baik. Tapi begitu mendengar hal yang tidak baik atau melihat hal yang tidak baik sudah membuat kita risau. Bukan hanya risau sendiri, karena kita sudah mulai menyebarkan hal yang tidak baik. Jadi disinilah saya merasakan kalau kita mendengarkan hal yang tidak baik, stop sampai di tempat kita aja. Jangan kita sebarkan lagi ya, karena makin kita sebarkan makin tidak benar. Tapi kalau hal yang baik, usahain kita sebarkan. Karena kita maunya semuanya bisa Jinghua Zhenxing ya. Seperti Master bilang, bagaimana kita bisa mensucikan semua orang. Kata-kata yang baik harus kita selalu ucapkan dan kita sebarkan. Karena kita akan mewariskan kepada semuanya. Apalagi kita memiliki keluarga ya, mungkin dari Sesyong Sejemen yang sudah punya Sesyong, suami, anak-anak. Kita usahain di dalam rumah selalu kita saling mengucapkan kata-kata yang baik. Sehingga dalam keluarga selalu dalam kondisi yang happy ya, selalu sukacita di dalam Dharma. Karena orang tua adalah teladan untuk anak-anak. Kalau kita melakukan hal yang baik, pasti anak-anak mengikuti jejak kita. Tapi kalau kita sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, anak kita juga akan sama. Jadi inilah yang harus kita pahami ya, Sesyong Sejemen. Apalagi sekarang kita diajak untuk mewariskan Dharma kepada paling gampang keluarga dulu. Apakah gampang Sesyong Sejemen? Keluarga atau luar dulu? Nanti boleh sharing ya. Oke, kita lihat poin ketiga. Ingatlah untuk selalu melihat ke dalam diri. Jika tidak menyalakan pelita batin, kita tidak akan menyadari tarikan nafas kita.
Jika tarikan nafas saja tidak kita perhatikan, bagaimana dengan setiap pikiran yang bangkit? Jadi kita harus lebih bersungguh hati. Kan Sang Den ya selalu mengingatkan kita. Karena kita tahu kita masih di dalam manusia awam melatih diri, apalagi kita selalu berinteraksi dengan yang luar adalah untuk melatih diri kita dengan baik. Apapun yang kita lihat, kita pahami, dan kita juga merasakan apapun baik dan tidak baik itu adalah guru kita. Karena kalau yang baik akan kita selalu berusaha untuk menyebar yang baik. Yang tidak baik kita akan berusaha tidak melakukannya lagi. Ya, kita next kembali. Oke, semuanya ya. Kita sungguh merasa sangat sukacita di dalam Dharma karena diingatkan kembali pelatihan diri setiap saat. Mungkin hari ini ada Yesi Seje yang mau sharing dulu. Silakan Yesi, Amitofo, Pak Seje, Sesiong Seje, Sang Den. Saya ingin berbagi ya. Kemarin kan kita Suaranya nggak ada Seje. Kedengaran nggak? Hah? Kedengaran nggak? Udah mulai kedengaran kan? Oke. Nah, saya ingin sharing tentang yang kemarin kita kegiatan Waisak dan Hari Ibu ya di PIK 2 Tokyo. Hilang lagi, J. Hilang. Kecil suaranya. J. Hilang, J. Mungkin cari posisi. Itu baru join kembali kan, Kan En? Seje, kedengaran nggak? Oke Oke ya. Oke. Nah, saya ingin cerita tentang seorang oma ya yang kita temui di perayaan Waisak kemarin ya. Nah, oma ini berusia 86 tahun. Saat itu kan dia duduk bareng sama anaknya ya. Habis itu saya samperin duduk terus ngobrol lah cerita. Saya sangat terkesima ya karena ada di muka omanya ini Hansupe gitu. Terus senyumnya itu cupe banget gitu. Yeah. Terus saya tanya dia tanya ceritalah, orang tua namanya kan cerita tentang hidupnya gitu. Terus beliau ngomong, tadi saya lihat celengan itu. Nah, dia tanya anaknya yang cewek, itu apa? Terus anaknya ngomong, ini untuk masuk celengan. Terus itu untuk bantu orang. Kata, oh saya mau. Nah, waktu dia ngomong mau itu, benar-benar dengan sukacita banget. Nah, waktu saya mendengarkan itu, rasa getarannya ya sungguh luar biasa ya. Terus omanya cerita bahwanya dulu dia itu susah banget gitu. Tapi meskipun susah, dia ada sedikit-sedikit uang itu dia akan simpan. Dan simpan itu untuk bantu orang lebih susah lagi. Nah, dengar kayak gitu gimana ya? Dia bukan dalam berkelebihan baru mau bantu orang. Tapi sudah dalam kondisi susah, dia pun mau berhemat, mau bantu orang lagi. Sungguh luar biasa kan kita mendengar cerita oma ini gitu. Terus oma cerita sekarang dia udah tua. Udah punya cucu, udah punya cicit. Nah, setiap kali kalau anaknya, cucunya kasih uang, dia simpan uang itu. Simpan uang itu dia nggak pakai katanya. Tapi dia bantu lagi ke orang-orang yang membutuhkan sakit atau apa-apa. Nah, dia lakukan kayak gitu. Terus malah oma ini memberikan nasihat ke kita ya. Kita jadi orang tua itu jadi ya orang tua yang jangan banyak ngomong. Jangan banyak komentar. Anak cucu apa kita okein aja. Kasih makan apa kita makan. Jangan cerewet ibaratnya. Supaya semua orang juga sukacita, senang. Terus oma juga cerita lagi bahwanya dulu waktu masih muda kan gak gitu ngerti ya. Kalau orang gituin kita kayaknya kita sedih banget. Tapi seiring waktu ama berubah pikirannya. Katanya orang mau ngomongin kita apa? Silakan ngomong, kita jangan simpan di hati. Ngomong sampai dia mulutnya udah capek, nanti berhenti sendiri. Wah, saya melihat, wah, ini seperti ya bimbingan master gitu, sungguh luar biasa gitu. Terus dari oma ini, oma menceritakan bahwanya sangat bersyukur kakinya masih bisa jalan. Terus di usia yang 86 tahun ini ya, terus semua ini anak, menantu sama cucu semua sangat sayang gitu loh. Jadi ini satu kita lihat
satu kisah nyata ya, yang bahwanya qi san nian dan qi chun de xin ya itu 很重要 ya, karena dia dengan iktikat yang baik, dengan hati yang baik, sehingga sedulu itu jadi harmonis ya, kayak barusan Puspa sharing barusan ini. Terus saya berpikir lebih deep lagi ya, bahwanya kita suci. Kita terus ya menghimbau atau mengajak lebih banyak lagi untuk masuk ke dalam barisan relawan suci ini, pastinya sesuatu kekuatan yang positif dan sangat bermakna. Tapi saya merasa sebenarnya suci itu lebih luas lagi. Yang diinginkan Master itu lebih mendalam lagi, yaitu setiap orang, setiap individu itu, setiap jiwa itu ada jiwa suci, karena suci merupakan sebuah sekolah kehidupan. Nah, di dalam kehidupan Ama ini, saya merasa ini juga suci gitu loh. Meskipun beliau nggak masuk di suci, anak-anaknya juga nggak masuk di suci, saya merasa itu tetesan-tetesan persis ya seperti bimbingan Master. So kita bayangin, cicinya ada 5. Cucunya berapa banyak? Anaknya ada 8. Ini kita totalin aja dengan pasangan itu udah di atas 30. Nah, kalau misalnya semua anak cucu cicit mengikuti bimbingan Ama, karena Ama ngomong Ama nggak pendidikan, buta huruf segala macam. Saya ngomong Ama melebihi segalanya gitu. Ama sudah memiliki segalanya karena welas asihnya Ama, kebijaksanaannya Ama. Nah, kita lihat kayak gini, satu keluarga ini beranggota lebih dari 30 ya kita ngomong. Dengan kalau mengikuti teladan ya, contoh baik dari mamanya ini, bukankah ini sudah menambah 30 jiwa kebajikan di dunia ini gitu. Nah, saya yakin sangat akan ada lagi ya seperti keluarga ama-ama ini gitu loh. Terus di sini saya juga jadi berpikir bahwanya kadang kita ngomong sama orang, ngomong tentang suci segala macam, semuanya tidak penting ya orang itu masuk dalam barisan suci atau enggak, tapi yang paling utama adalah kita bisa mentransfer ajaran Master Cifa ne ke san ken ya, Cifa ne ke san nian, Cifa lah gitu. Jadi dengan begitu ya setiap orang itu meski mungkin waktunya nggak cocok atau gimana, tapi kalau setiap orang bisa terapkan welas asih ini dalam keluarga kecil sendiri, otomatis batin setiap orang jadi jernih kan. Nah, semakin banyak batin manusia itu jernih, maka dunia ini semakin akan ada keharmonisan gitu. Jadi ini kayak seperti pucuk-pucuk yang baru ya, kayak seperti pelita kecil saring kita hidupkan tidak merubah pelita yang awalnya ini, yang utama ini, tapi malahan lebih banyak pelita-pelita kecil yang bersinar ini, akhirnya dunia jadi terang benderang kan gitu. Itu sih yang saya dapatkan kan Siang Suci. Ya, Suci Yesi ya benar, itu Ama tuh dari Kerawang loh, jauh loh. Waktu Puspa bilang sama anaknya mau nggak ini hari ibu untuk basuh kaki, tapi malahan anak-anaknya ke cucu ya, jadi nggak ke Ama ya. Sebenarnya kita merasa kalau dengan ke Ama kan lebih ada sesuatu yang sangat lebih terharu ya, karena Ama udah tua ya. Benar loh. Iya, jadi anaknya malah ke cucu gitu. Semua kenapa itu tadinya saya mikir oh mungkin ini butuh pendaftaran kan, kalau enggak kan itu pasti momentumnya sangat menyentuh. Waktu saya semua Ama kok cuma duduk di sana, saya mikir oh ini kayaknya tadinya saya ada dengar kayaknya udah ada yang daftar berapa orang, mungkin kan tempatnya juga udah tersedia sedemikian. Enggak, itu kita udah bilang. Oh gitu ya, oke. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, ini kita dapat lihat ya kebijaksanaan dari anak ya. Jadi kita lihat dari orang tua kita, sebenarnya kalau anak lebih bijaksana dia memahami. Di samping saya adalah mama saya yang lebih umurnya lebih ini ya, lebih besar ya. Tapi inilah kita bilang sebenarnya seperti Yesi bilang ya, kita lihat si Amah. Sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi-kondisi Dharma ini, sebenarnya Dharma ada di mana-mana. Dharma juga memang kita bilang di dalam setiap hati manusia tuh ada dharmanya. Cuman kadang-kadang ya dharma ini bisa muncul dengan baik atau tidak baiknya tergantung dari memang kita bilang kita punya kondisi dari masa lampau juga ya yang menutup sehingga kita punya dharma tertutup. Nah, kita bilang batin dharma ini tertutup sehingga kita penuh dengan kekotoran batin. Jadi di sini kita juga sangat kangen. Jadi seperti Master bilang
anak-anak yang kecil belum tentu mereka tidak ada dharma. Sebenarnya kita kembali lagi batin ini penuh dengan dharma. Hanya ada yang memang mereka bawa dalam masa kehidupan lampau dalam kondisi batin yang sangat jernih, sehingga mereka dalam kondisi saat ini mereka lahir mereka juga penuh dengan welas asih dan kebijaksanaan. Tapi kalau memang mereka tidak lahir yang mereka penuh dengan kekotoran batin, biasanya yaitu diliputi dengan hal yang tidak memahami dharma. Padahal di dalam diri kita ada dharma ya, Sesong Sucimen ya. Inilah yang kita selalu diingatkan oleh guru kita. Sebenarnya dharma itu adalah welas asih dan kebajikan ya, kebijaksanaan itu yang ada di dalam diri kita. Tapi karena penuh noda batin ketutup sehingga tidak menimbulkan hal itu yang muncul, tapi justru menimbulkan hal yang tidak baik yang muncul. Jadi di sini Puspa sangat kangen juga ya, sih kita sama-sama sebenarnya belajar kan ya. Seperti di dalam kegiatan kita dimanapun sebenarnya kita dapat melihat dan kita bisa merasakan kondisi-kondisi seperti kita bilang, benar kita bilang nggak setiap orang bilang dia orang harus langsung masuk ke suci. Tapi sebenarnya yang kemarin keluarga si Ama ini ada tanya apakah di Kerawang ada. Saya bilang kok Kerawang nggak ada, tapi adanya di Cikarang gitu loh. Dia bilang waduh Kerawang ke Cikarang lumayan jauh juga. Kalau Puspa kurang tahu ya itu lumayan jauh atau enggak, mungkin Sesong Sucimen yang tahu ya nanti ya yang deket-deket sana ya. Jadi inilah kita bilang tidak apa, semuanya ada jalinan jodohnya. Jadi mungkin dari Sesong Sucimen kita sebenarnya di dalam setiap kegiatan adalah kita belajar, belajar, dan belajar. Sangat kangen ya, mungkin sekarang kangen Yesi Suci. Barusan Benny Susiong ya, silakan Benny Susiong kangen. Kangen Puspa Sece, kangen Sarasoku Suami Topo. Sebelumnya saya ingin bilang sorry dulu ke Puspa Sece. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. harusnya hari ini berangkat Sece, tapi diundur jadi besok. Jadi saya besok berangkat ke Palembang. Oke, kangen. Ya, ini hari ini Master bercerita mengenai 5 sila dan berlindung kepada 3 permata ya. Ini pas banget tadi yang sharing sebelumnya juga ya si Sece. Itu saya pengen sharing ke teman-teman yaitu mengenai hal yang sekarang sedang berkembang yaitu tentang pernikahan ya. Pernikahan tapi ini adalah hal negatifnya yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan itu sekarang marak sekali terjadi. Udah seperti hal yang lumrah di luar sana. Orang-orang merasa, oh ya udah kalau gitu nikah, ada yang sampai saya dengar belasan kali ya nikahnya. Itu apalagi di kalangan artis, sepertinya di blow up juga sama media, yang mengakibatkan pernikahan tuh jadi hal yang bukan sakral lagi. Dimana kalau saya ingat di zaman saya dulu, apalagi zaman papa mama saya, zamannya Puspa Sece, pernikahan itu adalah hal yang sakral, dimana pasangan itu mereka vow, mereka berjanji untuk bisa hidup sampai akhir hayat mereka gitu loh. Yang mana yang pergi duluan atau wangsen duluan, tapi mereka saling menemani. Tapi sekarang ini terjadi bisa karena apa Sung Sece? Karena itu ada kalau adanya rasa tamak yaitu tan. Terus ada juga kebodohan di mana mereka juga nggak bisa membedakan atau tidak bisa mengingat janji mereka lagi. Dan yang pastinya itu menuju ke hal-hal yang berbau asusila ya. Dan terjadilah misalnya perselingkuhan. Itu saya ingat betul, saya waktu itu pernah nonton satu klip juga Menteri Nadiem, Pak Nadiem, dia merasa didiskreditkan sebagai seorang pria. Karena pria itu punya satu stereotip di mana pria itu nantinya kalau mereka sudah berhasil ya, terus ujung-ujungnya juga mereka akan cari pasangan yang baru padahal posisinya sudah menikah. Di mana kalau saya rasa tidak semua pria itu seperti itu. Contoh saya ambil dari papa saya aja, Alexis Yong. Dia begitu sayang ke mama saya. Sekarang sudah umur 70-an, tapi mereka berdua tuh kalau kita lihat tuh pasangan yang menurut saya pasangan yang sangat ideal karena papa saya juga sangat sayang ke keluarga, di mana papa saya itu menjadi satu role model untuk saya. Tapi karena hal-hal yang berkembang di masyarakat ini yang di blow up sama media yang menyebabkan kita pria-pria terkadang merasa disudutkan gitu loh. Jadi kayak udah punya uang nanti kalau bisa sudah banyak 3 langsung. Sesong Rudi. Mic-nya kangen. Iya. Jadi kalau misal kita melatih sila itu setiap hari, terus kita juga mendengar Sinpasyang, kita mendengar Dharma, kalau saya rasa bisa membuat kita terbebas dari noda-noda batin itu sehingga menjauhkan diri kita dari kasus-kasus yang berkembang di masyarakat ini, kasus-kasus negatif yang berkembang di masyarakat ini. Itu kalau dari sudut pandang melatih sila. Jadi singkat. Kalau yang kedua itu mengenai pelita batin, Siong Tece. Jadi
Master juga selalu menyarankan agar kita menyalakan pelita-pelita batin di luar sana, yaitu kita mengajak, kita merekrut, yaitu insan-insan suci yang baru, dan juga kita menyalakan pelita batin diri kita sendiri. Ya, dengan mengajak orang lain, kita juga membagikan dharma kepada orang lain. Ya, kalau kita menyalakan pelita batin itu juga penting. Nah, di suci ini kan satu gudang pelatihan diri yang menurut saya sangat baik. Jadi saya ingin cerita satu kasus, yaitu pada saat bagi kupon beras itu kan pertama kalinya saya ikut, ya Luana ikut sebagai relawan juga, jadi kita ditugasin, saya lupa itu RT berapa ya, RW berapa, tapi saya dengan saya satu grup, ya saya sebagai PIC tambahan di sana. Ya, jadi pada saat kita bagi kupon itu kita ada satu penerima bantuan yang dapat beras, ya, yang terima beras. Nah, di saat itu Pak RT-nya yang teman kita kan yang ngarahin ini nih orangnya gitu loh. Jadi saya di sana dengan saya kebetulan karena kita cuma berdua, ya kita naik motor kita cuma berdua, jadi saya jadi sanme, istri saya yang nulis kupon, saya nulis kupon, dia yang ngobrol, saya juga bantu ngobrol gitu di sana. Tapi ketika kita lihat si Pak RT-nya kayaknya rasanya dia kurang PW. Si Pak RT ini pengen buru-buru kabur. Nah, di saat itu saya ada mencium sedikit bau yang tidak enak ya, bau tidak enak, dan penerima bantuan ini kebetulan adalah orang tua gitu loh. Umurnya mungkin 60-70 tahun. Nah, istri saya nggak mencium apa-apa sih. Jadi setelah selesai acara, istri saya bilang, tadi kenapa ya Pak RT-nya kok buru-buru mau cabut dari sana gitu, padahal kan kita lagi ngobrol sama si penerima bantuan ini, kasihan juga dia sudah stroke dan lain-lain kan, sudah pernah kena stroke. Terus saya bilang ke istri saya, bisa jadi karena ada bau busuk yang sedikit menyengat. Kalau biasanya kan orang tua terkadang mereka misalnya bisa jadi BAB ya di pampers-nya gitu. Nah, si Pak RT ini mungkin malu sama kita karena kita kan relawan suci. Jadi saya bilang, saya nggak cium apapun loh. Di saat itu Siang Suci, saya merasa istri saya ini udah seperti dia baru pertama kali ikut ya, tapi dia udah kayak guru saya. Kenapa? Saya bilang, kamu nggak cium sama sekali. Dia bilang, enggak, saya nggak nyium apapun gitu loh. Wah, saya bilang, berarti pelatihan diri kamu itu sudah next level. Ya kamu bisa begitu menyatukan hati kamu, punya niat yang begitu tulus, kamu seneng banget lihat si bapak tadi, kamu ngobrol sama dia, kamu senyum banget, kamu happy banget, sampai kamu nggak merasakan ada bau apapun. Saya bilang, saya belum bisa, saya cuma bisa tetap tersenyum, tapi bau itu tetap ada gitu loh. Kecuali pas COVID kemarin ya, kena COVID sampai nggak bisa nyium. Nah, itu iya, tapi kalau pas saat itu saya masih nyium, cuma saya berusaha, ya kita kan di sini melatih diri, kita tetap harus tenang, tetap harus senyum, tetap harus ramah sama orang gitu loh, nggak boleh karena ada bau yang kurang enak terus kita langsung tampangnya jadi berubah. Nah, ini saya merasa cece saya tuh udah seperti guru saya ya, karena di saat kondisi seperti itu dia tetap masih bisa menunjukkan satu sifat welas asih yang begitu besar ya, sampai nggak mencium rasa bau sama sekali. Nah, itu di dalam berkegiatan Siang Suci tentunya itu merupakan gudang atau tempat pelatihan diri kita. Seperti halnya kalau kita misalkan melakukan kegiatan suci juga. Terkadang kalau kita ketemu dengan relawan yang ramah, yang tentunya kita pastinya ingin mencontoh, kita ingin melihat ya seperti Puspa Suci, ramah banget semua orang gitu loh, membimbing. Jadi kita pengen suatu saat nanti kita juga kalau udah jam terbangnya udah lebih lama, mungkin kita harus bimbing orang juga, kita pastinya ingin seperti itu. Nah, tapi tantangan sebenarnya adalah ketika kita ketemu dengan relawan yang mungkin kurang klop dengan kita. Ya, relawan yang mungkin kalau kita lihat dari kinerjanya agak slow-mo, atau mungkin terkadang relawan itu ada yang misalnya kita sebagai PIC, dia baru pertama kali, kita baru pertama kali ikut, tapi si relawan tersebut itu sifatnya otoriter banget gitu loh. Dia mau ngarahin kita mau begini, mau begitu. Kita kadang-kadang PIC juga jadi bingung. Nah, tapi sebetulnya kalau saya pikir itu adalah benar-benar guru kita karena dia membuat kita untuk melatih kesabaran kita. Ya, melatih bagaimana kita bisa mengarahkan dia, bukan kita yang diarahkan gitu loh. Jadi ini adalah relawan-relawan ini adalah sebagai mitra bajik kita juga di dalam kita menjalankan kegiatan suci. Tapi saya jujur Siang Suci, sampai sekarang saat ini terkadang saya ketemu misalnya relawan yang kurang klop cara kerjanya atau mungkin relawan yang lebih suka ngarahin, saya mencoba untuk senyum, tapi pandangan mata saya tuh sepertinya karena itu dari pikiran Siang Suci, karena udah masuk ke pikiran, ini kenapa sih ini orang
kok kayaknya mau ngatur aja gitu loh. Ada. Jadi pandangan saya itu dari wajah saya, mimik wajah saya pasti agak sedikit berubah. Tapi saya usahakan itu nggak terucap Sion Tece. Ya nggak terucap kata-kata yang mungkin notabene bisa menyakiti dia atau mungkin terkesan agak kasar. Saya berusaha untuk nahan di situ karena saya merasa kita di situ melatih diri. Jadi melatih pikiran kita juga. Pikiran belum bisa terlatih nih. Paling tidak jangan sampai terucap tuh. Jangan terucap kata-kata yang nggak enak gitu. Saya tahan. Tapi semoga dengan terus melatih diri, nanti ke depannya saya bisa sampai ke tahapan seperti Puspa, Secin, mama saya dan lain-lain ya. Mereka ya sih juga mereka juga udah nggak ada rasa gimana ya pengen ngomong hal-hal yang tidak baik. Nah itu saya masih coba, atau dari tampangnya juga udah nggak ada sebetulnya, udah flat aja, udah tetap senyum, tetap ramah gitu. Nah ini mungkin saya harus terus melatih diri sampai ke tahapan itu. Saya ingat benar kalau yang menyebarkan pelita dharma sebetulnya itu ke orang lain, bukan cuma kita mengajak mereka ke Seci, tapi saya ingat sekali dulu saya ada pernah ikut kasus Susiana, itu PIC mentornya adalah Yesi Seci. Yesi Seci berpesan kepada saya, orang-orang yang berbuat baik itu bukan cuma di Seci, orang-orang yang bisa berbuat baik di luar sana. Jadi setiap orang juga punya hati Seci, ya. Setiap orang itu punya seperti tadi sekolah Seci, ya. Yang mereka punya hati yang punya hati yang baik, karena setiap insan itu adalah bisa menjadi Buddha juga suatu saat nanti. Jadi ini kebetulan ada kejadian di teman baik saya. Teman baik saya itu dia punya sifat yang sangat friendly, sangat baik sekali gitu ya. Ke siapapun, ke keluarganya, ke teman-teman. Tapi saking baiknya, setiap kali diajakin ke hal-hal yang duniawi, dia bisa, ya udah saya join up deh gitu. Padahal itu semuanya hal-hal yang berbau duniawi. Tapi teman saya ini dengan keluarga istrinya datang dari menengah dan sedang ada masalah finansial, dia nggak segan untuk bantu. Jadi teman saya ini kalau saya lihat dia punya hati yang sangat baik, dan kebetulan teman saya ini Katolik. Cuma dia nggak pernah ke gereja. Jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya dia itu tetap menyatu dengan keluarganya. Jangan sampai karena saking baiknya dia terjerumus atau ikut di dalam pergaulan yang mungkin kurang sehat gitu. Jadi saya ketika ketemu dengan dia, saya sarankan gitu loh, bro, lu ada ke gereja nggak? Dia bilang, gua nggak ke gereja di hati gua. Tapi setiap kali ketemu kita jangan langsung ini yang menjudge, oh kamu nggak gereja buat gini. Tapi saya terus saya masukin gitu, karena saya udah berapa kali ajak dia ke Ceci, karena kadang-kadang kan kalau mereka yang di Katolik mau merasa masuk ke yayasan Buddhis, mereka nggak langsung bisa okein gitu. Dia bilang nanti ya mungkin 60 tahun lagi ketika gue udah pensi gitu, gue mau tuh bareng lu jadi relawan. 60 tahun lagi lama banget bro gitu. Tapi at least sekarang cobalah ke gereja. Sampai akhirnya Chong Sece, saya dengar dia bilang, bro gue tiap minggu udah ke gereja temenin anak bini gue, happy banget rasanya bisa bareng anak-anak gitu loh, kayak pokoknya habis ke gereja kita jalan-jalan gitu. Nah itu yang saya rasakan adalah perasaan sukacita yang begitu mendalam Chong Sece. Kenapa? Karena di Ceci itu kita jangan cuma berbuat kebaikan kepada diri kita sendiri, kita juga harus membagikan itu ke orang lain. Tapi juga ketika kita membagikan itu ke kebahagiaan atau perasaan sukacita ke orang lain, tapi kita juga harus mengingat ke dalam diri kita sendiri. Yaitu seperti pesan Master, kita harus menyalakan pelita batin ini dari dalam dan dari luar, sehingga membuat dunia ini menjadi terang benderang. Yang mungkin sekian sharing saya, Siang Setia. Kangen semuanya, kangen Taca. Kangen Siang Beni, benar ya, Siang Beni luar biasa. Sebenarnya kita di sini belajar Siang Beni, kita nggak seperti yang Siang Beni bilang punya. Kita masih harus belajar seperti hari ini, pagi ini yang Puspa dapat dari Master seperti kita beranjali ya. Tadi Master bilang kita beranjali selalu kangen. Sebenarnya di dalam beranjali itu adalah seperti kita di dalam itu kita sudah berusaha menjalin jodoh baik ya. Kita benih-benih kebajikan itu ada ya, kita akan sebarkan ya. Seperti yang Master bilang, inilah seperti satu buah ya atau kembang yang di dalamnya penuh dengan benih-benih yang tak terhingga. Bagaimana kita bisa berusaha menjalin jodoh yang baik dengan semuanya. Mungkin dari kalau kita Ceci ya, sambil beranjali kita tersenyum, itu pun kita sudah mulai menjalin jodoh baik dengan semuanya. Ini adalah benih-benih yang akan kita semai, dan dia akan berbuah suatu saat, bukan tidak berbuah sesungguhnya. Suatu saat pasti dia akan berbuah. Kita akan ketemu jalinan jodoh baik ini ya. Jadi sangat kangen kepada Beni Susyong ya. Benar ya, seperti Susyong Beni, papa mamanya itu luar biasa. Puspa merasakan sangat-sangat. Memang ya, kita lihat dari segi
Suju dan Sesiong Alek, mereka sangat akrab, kemanapun selalu berdua ya, dalam kondisi yang sangat saling, gimana ya kita bilang ya, kan encunjong gitulah, tidak pernah melihat mereka tidak tersenyum, punya setiap kali selalu tersenyum dan selalu sukacita di dalam Dharma ya. Ada kesempatan selalu muncul, jadi selalu kita lihat, inilah kita bilang adalah teladanan kita ya. Apalagi dari Sesiong Secimen mungkin sudah tahu ya, kita punya Sesiong umurnya berapa, Seci kita umur berapa, tapi selalu genggam setiap kesempatannya, seperti Master bilang, genggam kesempatan untuk selalu melatih diri di dalam Dharma ini ya. Kan En ya Sesiong Beni, kita akan undang lagi Vivi Liang Seci, silakan Kan En, Amitofo. 感恩三等开始，感恩师兄师姐，感恩Puspa师姐。Dalam ceramah Master, menjaga kemurnian hati dan menciptakan berkah bersama. Kata penerima beasiswa, jika tidak ada uluran tangan dari Seci, saya menyerah untuk melanjutkan pendidikan. Ketika ayah jatuh sakit, saya benar-benar merasa berada di titik terendah di dalam kehidupan. Beruntung para relawan Seci yang peduli dengan saya, layaknya keluarga. Saya Kang Eng kepada Seci yang telah memberikan dukungan besar kepada saya sehingga saya bisa bertahan. Para relawan Seci bagaikan bodhisatwa Avalokitesvara, yang selalu mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan ketika mendengar suara penderitaan. Setiap kali mendapatkan laporan mengenai orang-orang yang butuh bantuan dan memanfaatkan berbagai jalinan jodoh yang ada untuk menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita berusaha membantu semaksimal mungkin. Asalkan memiliki tekad dan ikrar, kita akan memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan. Lukisan menarik kereta bergerak maju adalah lembu putih yang melangkah maju dengan mantap dan tanpa mengeluh, seperti para suhu Geria Jingse yang hidup dengan prinsip sehari tidak bekerja, sehari tidak makan. Dan juga kata penerima beasiswa lainnya, saya sangat berterima kasih kepada kakek guru yang telah mendirikan Yayasan Buddha Seci, membuat saya bisa melanjutkan sekolah hingga SMA tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi ekonomi keluarga saya. Saya ingin belajar ilmu kedokteran. Saya sering melihat para relawan pergi ke berbagai tempat untuk membantu banyak orang. Saya berharap ke depannya jika saya bisa menjadi dokter yang dapat mengobati orang-orang yang menderita penyakit, saya ingin menjadi seorang dokter yang baik dan peduli dengan pasien layaknya keluarga. Seorang dokter yang humanis, yang penuh cinta kasih murni dan perhatian, dan dapat mengembangkan nilai kehidupan. Bukan dokter yang mengejar kekayaan dan ketenaran. Yang terpenting adalah seorang dokter harus bersumbasi dengan cinta kasih tanpa pamrih dan bersedia mendedikasikan hidupnya untuk melindungi, menyelamatkan kehidupan dan kesehatan. Dokter akan memenuhi ikrarnya menjadi dokter yang bermoral dan dapat menciptakan nilai kehidupan. Kita sungguh dipenuhi berkah dan harus menghargai dan menyadari berkah. Kita harus memberikan pertolongan dan perhatian kepada mereka dan juga bersumbangsi dengan kekuatan yang terhimpun. Menyatukan cinta kasih dapat membantu banyak negara dan menyelamatkan warga dari kemiskinan dan derita penyakit. Kita telah menciptakan banyak berkah dan melakukan banyak perbuatan baik di kehidupan lampau. Sehingga pada kehidupan sekarang ini, kita bisa tinggal di lingkungan yang aman dan damai. Kita harus bersyukur, makin banyak orang bersumbangsi, makin banyak pula berkah yang terhimpun. Sehingga kita dapat menyelamatkan lebih banyak orang dan membina lebih banyak insan berbakat untuk berkontribusi bagi masyarakat di masa depan. Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.
Dengan adanya banyak orang yang bekerja sama dalam menghimpun tetes-tetes donasi dapat membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan di seluruh dunia dan menciptakan berkah di mana-mana. Kita harus menanamkan moral dan menjaga kemurnian hati dengan cinta kasih, menghargai jalinan jodoh dan menyelamatkan semua makhluk, menyatukan orang-orang yang baik hati untuk menciptakan berkah bersama, mengintrospeksi diri untuk membangkitkan welas asih. Kang Eng Sisong Secie. Kan ya, Seci Vivi Liang ya, sungguh kita merasakan apa yang Seci Vivi Liang adalah kita juga dapat ya semuanya ya, selalu diingatkan oleh guru kita. Kita juga dapat melihat bagaimana perjalanan Seci ya. Sekarang mulai dari kita bilang awal adalah misi amal, udah misi amal, misi pendidikan, udah misi pendidikan, kesehatan dan yang budaya humanis ya, 8 jejak langkah ini ya. Kita lihat bagaimana guru kita mulai awal-awalnya ya Session Sejemen ya, kita merasakan bahwa perjalanan ini tidak mudah, tapi sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana benih-benih ini bisa tersebar ke seluruh dunia ya. Ini juga kita merasakan jalinan jodoh guru kita dengan kita semuanya. Kita selalu merasakan ya karena kita bisa berjodoh. Tidak setiap orang ya, kita lihat sedangkan di kondisi Hualien aja tidak semua orang bilang mereka berjodoh dengan guru kita. Jadi kita yang di luar aja kita berjodoh, kita sangat bersyukur. Dan kita juga harus benar-benar berusaha bagaimana melatih diri kita di jalan bodhisattva ini dengan baik. Karena seperti yang guru kita berusaha ya, bagaimana membimbing kita agar kita benar-benar ya, kita lihat dari Session Sejemen, benar-benar Session Sejemen yang mereka sudah begitu dengan satu tekad dan ikrar yang kuat, mereka melatih diri mereka, baik fisik dan batin mereka sudah yakin kepada guru kita dan mereka juga akan kembali lagi di jalan bodhisattva ini. Mereka mulai dari kita lihat ya bagaimana kita berusaha melatih diri kita dengan berdana. Sudah berdana juga kita di dalam sila. Di dalam sila bagaimana kita bersabar melakukan apapun, kita melatih kita dalam kesabaran kita. Dan juga kita selalu di dalam kondisi yang semangat untuk maju terus. Dan kita juga dalam kondisi yang sangat fokus dan kita mencapai kebijaksanaan. Seperti lihat dari kita punya Shangzhen ya, belakangan ini selalu melihat dan menceritakan kisah-kisah masa yang sudah dijalankan ya, seperti kita setiap orang memiliki masa lampau ya. Jadi lihat kita punya seci atau sesiong-sesiong yang meninggal ini semuanya mereka bukan hanya sampai di tahap meninggal udah selesai, tapi mereka punya tubuh pun mereka dijadikan sebagai silent mentor. Jadi disinilah mereka juga berusaha mendanakan mereka punya tubuh yang sudah tidak ada batin ini lagi, dipergunakan untuk anak-anak yang kedokteran untuk melatih diri juga ya, berusaha mereka juga melatih diri agar pendidikan ya bisa berkembang sehingga mereka memahami bahwa penderitaan apa dari yang bisa membuat mereka juga belajar penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan dengan obat apa. Jadi ini kadang-kadang Puspa merasakan kantong ya, seperti masa Sang Buddha juga ya, sebenarnya ya sama juga ya. Tapi guru kita bisa dari sutra-sutra yang dia baca, dia memahami isi dari Sang Buddha, Session Sejemen. Coba kita pahamin ini, tidak semudah yang kita pahamin loh. Kadang-kadang Puspa merasa luar biasa ya, kita punya guru lihat dari sutra teratai, dia sudah memahami apa yang diinginkan masa Sang Buddha waktu itu. Jadi sekarang sudah dijalankan untuk kita semua. Kita juga sangat bersyukur karena kita di dalam jalan kebodian ini. Jadi memang tidak setiap orang bisa memiliki jalinan jodoh yang begitu, kita mau bilang mudah juga kadang-kadang tidak semudah ini. Tapi mau bilang tidak semudah ini karena kita juga berjodoh ya, sehingga kita merasakan inilah yang kita dapat harus kita genggam. Jangan kita merasa bahwa sampai satu titik kita pasti semuanya akan merasa oh kenapa begini-begini aja. Sebenarnya kita makin melatih diri, makin mendalam kita memahami maksud dari guru kita, sangat-sangat dalam sekali. Bagaimana mewariskan dharma ini agar kondisi-kondisi kita sudah tahu empat kondisi alam yang sudah tidak selaras, sebenarnya di dalam kondisi kita manusia itu tidak selaras. Jadi bagaimana kita untuk menyelaraskan batin kita sehingga menjadi jernih kembali. Inilah yang diingatkan selalu, bagaimana kita menjernihkan batin kita sehingga kita juga dapat menjalin jodoh baik dengan yang lain, sehingga kita dapat membimbing yang lain untuk
dalam kondisi mereka juga membersihkan batin mereka. Kalau semuanya dalam kondisi batin yang jernih, akan merasakan sesuatu, kita bilang, yaitu seperti di alam surgawi ya, Sesiong Sejiman ya. Jadi sudah merasakan secai, merasakan begitu tenang, begitu damai, dan sudah tidak ada hal-hal yang membuat kerisauan lagi. Nah, inilah yang selalu diingatkan oleh guru kita. Jadi sangat kangen ya, memang kita di sini sama-sama belajar, kita harus selalu semangat juga. Oke, Kan En, Vivian, Sejie. Kita akan undang Gunawati Sejie. Kan En, Amitofo, Jausang Hao Jie, silakan. Selamat pagi, Puspa Sejie. Pagi, Kan En. Sejie, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Puspa Sejie, mohon maaf, internet saya kayaknya sering putus-putus. Ini oke, lagi oke, suaranya bagus. Saya juga tadi dengar sharing-sharing ya begitu agak itu Sesiong Sejiman, jika gangguan internet ini jadi kurang berkenan di hati. Tadi Master juga mengatakan ya bahwa di dunia ini ada 4 musim ya. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Yaitu 4 musim itu ya memang kalau bisa selaras ya, baru harmonis ya, baru bisa ada ketenangan dan kedamaian. Begitu juga batin kita ya. Jadi Master tuh banyak sekali ya yang dijadikan perumpamaan di dalam Dharma yang Master sering berikan untuk kita sebagai mitra bajik, sebagai insan seci ya. Jadi kalau misalnya ya batin kita ini sesuatu yang sedikit saja menyentuh batin seperti tadi, seperti seorang buruh ya. Biasanya ya karena mungkin dia dalam pelatihan diri juga mungkin sudah banyak memahami ya, begitu ada goncangan, ada cobaan ya di dalam malah ingat itu ya, ingat 3 perlindungan, dia ingat sila ya. Jadi memang dia mungkin sudah bukan manusia awam lagi, sudah memasuki seorang praktisi mungkin ya. Kalau saya manusia awam malah biasanya panik ya, boro-boro mau ingat 3 perlindungan ya. Mungkin dia dalam kehidupan sehari dengan benar ya, dengan tulus. Kalau saya sebagai manusia awam begitu terjadi musibah, waduh, yang ada malah mau menyelamatkan diri sendiri gimana nih ya, kepanikan yang timbul ya. Tapi itu seorang buruh ya, dia tuh bisa ya, begitu ada terjadi suatu tangan, suatu gangguan, dia langsung berdoa ya, berdoa, kemudian juga dia disuruh dengan, mungkin kalau orang lain merasa tersinggung ya, waduh sombong sekali ya pengusaha, tentang saya seorang buruh. Nah mungkin kalau kita nih manusia awam seperti itu ya, kita punya jalan pikiran kita, tapi dia tuh tidak ya, dengan sabar, dengan diberikan saja bambu ini saya akan bisa membuat sebuah rakit ya. Karena karma baik kita kan nggak tahu ya, karma baik si A berapa banyak, karma baik si B berapa banyak. Kita juga tidak tahu kapan karma baik saya sih berbuah. Saya berbuat karma baik terus kok, kehidupan saya masih begini, banyak cobaan, banyak rintangan. Tidak usah ditunggu-tunggu. Tapi karma buruk yang kita perbuat, kita harus introspeksi dan harus bertobat supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik. Jadi ini si buruh ya, itulah ya, karena
karma baik juga banyak ya, kehidupan masa lampau dan kehidupan sekarang ya. Dia juga membuat karma baik ya. Jadi dia bisa ya, bisa tertolong ya. Itulah makanya jangan lelah kita untuk berbuat kebajikan, jangan lelah kita untuk mendengar Simpasyang setiap pagi ya. Karena walaupun dharma yang kita serap cuma 10% seperti saya setiap pagi ini, tapi paling tidak ya mau marah, tarik nafas saja ya. Mau nafsu duniawi ya, hal-hal yang tidak mungkin bisa terjangkau oleh kita, oleh saya ya, itu kita bisa redakan karena kita dharma ini ada di hati kita ya. Dharma selalu kita dengar setiap hari. Sehingga dengan karma baik itu ya dan jalinan jodoh diselamatkan ya. Nah, karena kolektif itu ya mungkin kita juga tidak tahu kehidupan lampau kita bisa berhubungan dan berbuat dengan gerombolan pengusaha-pengusaha yang ada di dalam kapal ya, itu akhirnya ya itulah ya karma buruknya ya sedang berbuah ya kita harus menerima. Jadi, percaya ya setiap pohon atau setiap benih yang kita tanam ya, apakah itu kebaikan ya, pasti akan berbuah baik ya. Kalau keburukan ya kita akan berbuah yang tidak baik. Kemudian juga master ya, kita sebagai murid master juga ya selalu harus menyalakan kita ya untuk melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang banyak. Karena master sangat berharap kita sebagai muridnya dharma ya yang sudah diwariskan, yang sudah kita dapati ya, kalau bisa kita harus wariskan ya dari generasi ke generasi dalam keluarga kita intere manusia, kita bisa mewariskan dari generasi ke generasi, dari kehidupan ke kehidupan ya. Jangan bosan ya, karena dharma itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita harus praktekkan ya. Bukannya berarti dharma pada saat kita mendengarkan Simpasyang itu baru kita mendengarkan dharma, tapi setelah selesai Simpasyang begitu ada nulis apa-apa nih, aduh kamu males banget sih, nggak mau kerja, taunya minta setiap hari. Barusan udah habis dengar Simpasyang, begitu selesai Simpasyang ucapan langsung keluar kata-kata yang tidak enak didengar orang lain, walaupun dia adalah seorang pengemis, tapi kita berbicaralah, maaf ya Pak, saya lagi repot nih, lagi masak. Nah, begitu kan orang berani ya. Jadi kita harus bisa bersabar dan lemah lembut dalam menghadapi segala hal, cobaan, tantangan, rintangan ya. Saya rasa itu aja ya, Puspa Sece, sharing saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti, mohon dikoreksi. Kan Suci Gunawati ya, kan ya. Ya benar seperti Suci kita juga bilang ya, sebenarnya ya itu dari Master bilang bagaimana pikiran, ucapan dan perbuatan harus kita jaga. Karena ini ada kita bilang akan mengakibatkan hukum sebab akibat yang berjalan ya. Apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Jadi kita udah memahami ini, sebenarnya kita berusaha untuk menanam benih-benih yang baik sehingga kita akan merasakan begitu sukacitanya di dalam dharma ya. Oke, kita sekarang akan next dengan kuis dulu ya, Sesiong Kangen, Sesiong Secimen. Kita akan seperti biasa ya, kita kuisnya yaitu dengan jawaban yang seperti biasa juga. Oke, kita dengan nomor 1 langsung Sesiong Kangen.
Saat angin dan ombak kencang datang, apa yang dilakukan oleh salah satu buruh? A. Melafalkan nama Buddha. B. Berlindung kepada 3 permata. C. Bersikap anjali. D. Membaca 5 sila. Dan E. Semua jawaban benar. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah E ya, Sesyong Sejimen ya, semuanya benar. Oke, next Sesyong, Kan En. Yang kedua, apa yang dikatakan buruh kepada para pengusaha? A. Berusaha berunding untuk tidak turun dari kapal. B. Meminta beberapa bambu untuk dijadikan rakit. C. Berenang ke pulau terdekat. D. Membuat kapal kecil. E. Semua jawaban salah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah B. Meminta beberapa bambu untuk dijadikan rakit. Oke, next Sesyong, Kan En. Untuk yang ketiga, selain berlindung kepada 3 permata dan menjaga 5 sila, apa yang harus kita lakukan? A. Melafalkan nama Buddha. B. Mendengarkan Dharma. C. Berbakti kepada orang tua. D. Membina cinta kasih. E. Semua jawaban salah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah D. Membina cinta kasih. Oke, next Sesyong, Kan En. Yang keempat, apa perumpamaan yang digunakan Master untuk menjelaskan bagaimana mewariskan Dharma? A. Cermin. B. Lilin. C. Bulan. D. Bunga teratai. E. Pohon Bodhi. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah B. Lilin ya, pelita kita. Oke, next Sesyong, Kan En. Untuk yang kelima, apa pesan guru kepada muridnya? A. Setiap hari menyalakan 1 pelita. B. Mengajak lebih banyak orang untuk mendengarkan Dharma. C. Setiap hari membersihkan kuil. D. Setiap hari membabarkan Dharma. E. Setiap hari bermeditasi. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah A. Setiap hari menyalakan 1 pelita. Jadi muridnya tidak paham ya, sangkanya pelita yang di luar. Ternyata menurut gurunya adalah bagaimana dia berusaha untuk membersihkan pelita di dalam dirinya. Oke, kita paham ya, Sesyong Sejimen. Kita juga harus berusaha bagaimana mengikis kekotoran batin kita sehingga pelita kita juga akan bercahaya. Kan En? Yang keenam, apa arti dari setiap hari menyalakan pelita? A. Untuk menjalin jodoh baik. B. Untuk memperindah kuil. C. Persembahan kepada Buddha. D. Melakukan kebajikan. E. Semua jawaban adalah salah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah C. Persembahan kepada Buddha. Sesyong Sejimen, kalau kita bilang pelita ini persembahan kepada Buddha ini adalah bagaimana kita sebagai makhluk semuanya, kita mempersembahkan pelita kita ya. Jadi pelita kita ini adalah batin ya, batin kita ini sebenarnya kadang-kadang mungkin dari Sesyong Sejimen bisa melihat begini. Kadang-kadang kita lihat seperti ada kita punya sehu-sehu dari jarak jauh atau jarak dekat, kita melihat mereka punya aura berbeda ya. Auranya itu, kita lihat dari auranya itu. Auranya itu sebenarnya dari kondisi batin yang begitu jernih, yang begitu damai, memunculkan aura yang sangat bagus ya. Itulah kita bilang, kadang-kadang orang juga sebenarnya sekarang punya banyak sekali mereka lihat aura, bisa lihat dari apa? Dari
mereka ada dia punya alat untuk melihat kita punya aura ya. Sebenarnya kalau kita dulu ya, kita selalu melihat dari masing-masing cahaya ya. Kalau kondisinya memang dia penuh dengan ketenangan, dia tidak ada penuh kerisauan, biasanya cahaya dalam batin itu akan terlihat sampai ke fisiknya. Tapi kalau kondisinya yang begitu sulit, mungkin dari Session Sejimen pernah kita sama-sama dalam belajar ini ya, kita lihat, coba kita lihat kita punya Kan Fu aja. Kadang-kadang Kan Fu kita ada lihat yang kondisinya mereka bisa terlihat tidak begitu menderita. Tapi ada yang begitu kita terlihat langsung kita merasakan benar-benar dia sangat susah. Nah, inilah kita bilang sebenarnya bagaimana melatih diri kita benar-benar bisa melepas dari hal yang duniawi, sehingga kita akan merasakan sangat-sangat damai, tenang, tidak ada kerisauan yang membuat kita selalu biasanya karena keinginan yang tidak tercapai akan membuat kita kerisauan. Tapi di sini guru kita mengajarkan kita bagaimana kita untuk mengikis 5 noda batin ini. Kalau 5 noda batin ini bisa terkikis, sebenarnya kita semuanya sudah dalam kondisi. Kita tidak ada keinginan, dan kita tidak menjalin jodoh yang tidak baik dengan semuanya. Nah, inilah yang membuat kita merasakan sungguh sangat damai ya, dan tenang dan juga sukacita ya. Nah, kita lihat pemenangnya dulu ya, Session Sejimen. Selamat kepada yang pertama untuk 5 sila melindungi fisik dan batin adalah pertama Koyo Min Seje dari Medan. Yang kedua, Elena Seje dari Medan. Yang ketiga, Aini Lijaya Seje dari Medan. Untuk yang cerita kedua, menyalakan pelita batin. Keempat, Mega Al Seje Tangerang. Kelima, Dewi Seje Utara 2. Yang keenam, tidak ada pemenang. Oke, Session Sejimen yang pemenang. Apakah ada yang mau sharing? Silakan dulu. Atau Puspa akan panggil. Atau ada yang mau langsung sharing dulu? Silakan, Kan En. Kita pause sejenak karena waktu kita juga tinggal sedikit. Mungkin kita akan panggil dari Koyumin Seje dari Medan. Silakan Seje Koyumin. Ini hari ini banyak ya yang Medan ya. Megawati. Oke. Ya, Koyumin Seje silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita akan next ya dengan Elena Seje. Silakan Seje Elena. Ya, 感恩 Puspa Seje， 感恩上人的故事， Kan En, Amin Tofo. 阿弥陀佛，pagi Session Seje. Setiap hari kita belajar ya dengan mendengarkan sifat Ya, siang. bagaimana Ci Elena? Suaranya hilang. Halo, kita setiap hari mendengarkan sifat siang. Master setiap hari juga mengingatkan kita ya bahwa batin setiap manusia itu seperti pergantian 4 musim. Jadi batin manusia selalu bergejolak. Di dalam Seji kita setiap hari belajar. Yang mana sekarang ini kita belajar tentang riwayat Seji. Gambar King Setang itu juga ya menggambarkan itu ada tulisannya ren, banyak ren gitu. Dan di atasnya juga ada 3 bambu itu yang menandakan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita berlindung kepada 3 permata. Lambang simbol journey itu kita berarti di dalam Seji kita bertemu sangat banyak orang. Setiap berkegiatan, apapun kegiatannya, kita akan menjumpai banyak manusia dengan tipe yang berbeda-beda. Disinilah kita belajar menghadapi bagaimana kita seharusnya dapat menyikapi sifat orang yang selalu berubah-ubah. Begitu timbul satu masalah seperti terbakar api menimbulkan gejolak. Bagaimana kita dapat menghadapi orang yang demikian dan juga bagaimana kita dapat mengendalikan batin kita supaya tidak terpengaruh dengan kondisi seperti itu. Jadi di Seji kita benar-benar banyak belajar dengan bimbingan dari master. Dalam kegiatan Seji, sebenarnya kehidupan di Seji itu sama dengan kehidupan kita yang sehari-hari di dunia ini. Jadi sangat Kan En, kita
bisa berlatih di dunia suci untuk menjadi supaya banyak belajar untuk menjadi benar-benar manusia yang dapat melatih diri dengan 5 sila. Ya, pada umumnya 5 sila ya, Pancasila. Di suci kita ada 8 sila. Jadi orang yang selalu menjalankan sila pasti akan ada dewa yang melindungi. Jadi kita harus punya keyakinan diri bahwasanya kalau kita sudah menjalankan sila akan melindungi fisik dan batin kita. Apabila kita benar-benar mau melatih diri di dalam menapaki jalan bodhisattva yang sudah ditunjukkan oleh master. Ya, begitu aja Sece. Kan ya. Kan Sece Elena ya, benar ya, kita selalu diingatkan ya, mungkin Sejemen kita selalu ingat juga liu tuan sing ya. Nah, ini yang paling penting selalu, makanya Puspa suka selalu ingat ini aja. Apapun yang kita lakukan, kita jangan sampai melanggar sila. Kita berusaha menjalin jodoh baik dengan semuanya, dan kita juga berusaha bagaimana selalu kan encunjong yang seperti Master bilang, bu jijiao bu bijiao bu jijiao, itu yang membuat kita jangan sampai kadang-kadang ya kita kan ya namanya manusia awam ya, awal kita tidak tahu pasti penuh dengan kita punya ego-ego kita ya yang membuat kita selalu menjalin jodoh yang tidak baik. Tapi setelah kita memahami ini, kita berusaha bagaimana menjalin jodoh yang baik dengan semuanya. Kan Elena Sejie, sekarang kita dengan Aini Lijaya Sejie. Silakan Sejie Aini. Ya, Sejie Aini. Enggak sharing ya? Ya, izin tidak sharing saja. Oke, Kan Sesiong. Bagaimana dengan Megawati Sejie, Tangerang? Ya, cuma itu Megawati saja sama Dewi saja juga sudah ada chat. Oh, Izin tidak ya. sharing. Oke, Kan Sesiong Amir. Mungkin dari Sesiong Sejiemen semuanya yang lain boleh Pawo Sejien, Pawo Tangsia ya. Pergunakan waktu sebanyak mungkin, kita sama-sama belajar sharing karena setiap kegiatan pasti dapat ya semua orang ya. Linda Sejie, Cao Sang Hao, silakan Jie, Kan En. 早上好，好感恩上人，感恩上人说故事。Pagi semua sesiong sejak salam sehat selalu ya. Saya sharing dikit saja ya. Kan En? Sebenarnya kira-kira dari hari ini 2 judul ini ya. Yang pertama 5 sila melindungi fisik dan batin. Tentu saja ya, saya merasa setiap manusia, setiap individu harus mematuhi peraturannya, seperti peraturan di lalu lintas. Sekiranya kalau tidak mematuhi peraturan lalu lintas, apakah lalu lintasnya itu akan sangat lancar? Ya. Demi keselamatan dari satu dan yang lainnya. Dan juga keseluruhannya, tidak membawa kekacauan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lingkungan ya yang begitu untuk memperlancarkan untuk orang lagi berjalan di jalan ya, di garis ya, apa itu namanya ya, dan juga ya pada mereka anak-anak yang mau ke sekolah, ya pada ibu dan bapak yang mau ke pasar, mau ke tempat kerja, ke kantor ya, semua mempunyai sila. Kira-kira sesuai. Kalau kita semua orang tidak mempunyai sila, apakah semuanya akan sangat berdosa satu sama yang lainnya? Tentu tidak. Ya. Kadangkala kita tidak menyadari karena kita tidak melatih ya silanya di dalam batin dan juga pada fisik. Ya akan membuat kekacauan, kehancuran dalam diri dan juga membuat kehancuran pada orang lain. Ya, gimana untuk membina pada kepribadian seseorang? Ya, itu adalah sangat penting ya dalam untuk memberi perlindungan pada 3 permata, memberi persembahan pada Buddha. Kadangkala
satu perkataan itu sebenarnya bukan maksud yang jahat, tapi kebanyakan manusia itu salah paham ya dalam satu kata-kata ya, itu akan membawa dia dalam kehancuran ya. Jadi mendengar dari banyak orang yang memberikan analisa pada sesuatu hasilnya, sebenarnya itu tidak ada menimbulkan apa-apa ya. Itu tergantung pada mereka dalam praktik pelatihan pada dirinya. Semuanya harus mempraktikkan sila dengan membangkitkan dengan cinta kasih yang satu sama yang lainnya ya. Itu akan memberi manfaat pada dirinya dalam menyelaraskan pada hatinya dan juga dalam fisiknya. Semua kita bisa memilih pada yang berpaling yang buruk atau berpaling pada yang benar ya. Semuanya harus mempunyai tekad ya, tekad awal, dan juga kita tidak lupa dengan tekad yang teguh ya dalam yang berpaling ya, yang mana yang kita milih, dan juga akan menunjukkan pada dalam berlindung pada tiga permata ya. Semuanya mempunyai tekad sendiri yang kita mengetahui manusia terlahir di alam manusia terbawa dari karma ya. Semua dari bentuk-bentuk kesadaran, bentuk-bentuk penyadaran, bentuk-bentuk dari pikiran-pikiran ya, dari 5 panca indera ya, semuanya dari lingkungan ya, dari interaksi-interaksi, semuanya mempunyai perasaan-perasaan. Itu semuanya kita harus menyadari. Kita harus mematuhi peraturan sila, memurnikan hati dari akar ya, dari akarnya. Semuanya harus kita bersihkan dari akarnya. Kita harus mengasihi dengan pupuknya supaya pohon ini tetap dengan daun-daun yang lebat, yang ranting-ranting, batang-batang yang kuat, supaya kita tidak terpengaruh di antara satu sama yang lainnya. Semua. Kangen Sejak Linda ya, mungkin dari Sejak Linda juga mengingatkan kita seperti yang Master bilang, berkesadaran ya. Sesung Sejiman kita harus selalu dalam kondisi berkesadaran. Seperti mungkin Sesung Sejiman sering nonton di ITV juga ya, kisah nyata dari relawan kita yang di Taiwan ya. Kita lihat bagaimana mereka awalnya seperti kita manusia awam ya, mereka juga tidak memahami dharma ya, tidak memahami harus bagaimana menjalankan sila ya, sehingga mereka keluarga dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan dan penuh dengan, kita bilang ya selalu cekcok ya, kita bilang tidak bahagia. Tetapi setelah masuk ke Ceci, mereka memahami akan ingin Wopao yang seperti Master selalu ingatkan ya, mereka bisa dalam kondisi berkesadaran bagaimana keluarga mereka selalu mulai menjalin jodoh yang baik dan melakukan hal yang baik, sehingga mereka sekarang dalam kondisi yang sangat sukacita. Mungkin Sesong Sejiman bisa lihat begitu banyak ya film-film yang dari DAI TV ya. Itu kadang-kadang Puspa kalau lagi sempat, kadang-kadang Puspa hanya pas lagi buka, oh jam 8 ada nih. Nah, kita buka, kita lihat. Dari nonton itu kita bisa merasakan. Sebenarnya nonton film ini juga mengajarkan kita bagaimana kita yang awalnya manusia awam, kita memilih keluarga yang kita tidak mengikuti aturan sila. Sehingga kita di dalam kondisi keluarga yang penuh dengan penderitaan. Seperti papanya suka berjudi, papanya suka minum mabuk-mabukan, sehingga memukul mamanya dan membuat keluarga anak-anak merasa ketakutan dan tidak bahagia. Sehingga seperti kita bilang di alam neraka ya, Sesong Sejiman ya.
Jadi alam neraka itu dapat kita lihat dalam kondisi kalau keluarga udah tidak bahagia, udah penuh dengan penderitaan dan penuh dengan kita bilang asura ya, sudah ribut-ribut, pukul-pukul itu ya. Setiap hari bagaimana? Itu bagaikan di neraka. Tapi setelah mereka masuk ke pintu Dharma Seci, begitu mendengarkan ceramah dari guru kita, mendengarkan apa yang dikatakan guru kita, semuanya adalah hukum sebab akibat yang harus kita latih sendiri dan kita jalin jodoh baik kembali. Sehingga kehidupan berikutnya kita juga di dalam kondisi yang lebih baik ya. Jadi dari sana kita lihat mereka bagaimana melatih diri mereka masuk ke pintu Dharma Seci dan berusaha mereka berbuat kebajikan, memahami Dharma, menjalankan sila dengan baik sehingga memiliki keluarga yang awalnya seperti kita bilang sudah begitu menakutkan ya seperti di neraka, tapi akhirnya mereka seperti di surga. Inilah yang kita merasakan. Lihat dari nonton film Da'ai sebenarnya ada banyak sekali pelajaran dharma-dharma yang diajarkan kepada kita juga. Mungkin banyak juga yang nonton film Achwa ya bilang, waduh kenapa si Seci Achwa bisa begini ya, orangnya begitu sangat sabar, welas asih, pokoknya memahami semuanya. Mungkin dari Sesiong Sejiman juga ada dengar ya, kita punya Seci Siucu punya kisah ya. Inilah kisahnya, sebenarnya ini sama juga. Karena kehidupan masa lampau, mereka juga ada berbuat dan mereka juga ada melatih diri, memahami Dharma sehingga kehidupan sekarang walaupun ketemu dengan karma-karma buruk, mereka dapat menerima dan mereka dapat membuat jalinan jodoh yang tidak baik menjadi baik kembali. Coba kita pikirkan sendiri masing-masing. Apakah mau kita memiliki seorang istri lagi seperti memiliki istri muda gitu ya, membuat keluarga yang tidak bahagia. Tapi kadang-kadang dipikir kenapa dia harus bertemu dalam kondisi saat ini? Karena kalau kita bilang kita belum memahami Dharma, kita pasti merasa sangat-sangat menderita. Tapi setelah kita memahami Dharma, sebenarnya kita dapat membuat kita punya diri sendiri. Jangan kita melanggar sila, karena kadang-kadang sebenarnya kita boleh bilang ya itu adalah ingin masa lampau dan akan kembali pada saat sekarang. Tapi kalau kita memahami Dharma, sebenarnya itu ingin semestinya muncul, dia akan tidak muncul karena kita sudah pegang teguh kita punya sila Sesiong Sejiman. Jadi sila yang kita pegang itu sudah kita pahami bahwa saya tidak akan melakukan hal yang tidak baik lagi. Kadang-kadang memang kita juga tidak bisa bilang apa. Mungkin Puspa sih belum ketemu ya, belum tahu ya apakah kondisi kita saat ini seperti saudara sedharma yang kita biasanya selalu bersamaan, lama-lama juga jadi merasa saling mencintai atau saling suka. Tapi kita pahami, kita di sini sama-sama untuk belajar Buddha Dharma. Jadi di sini adalah melatih Dharma dengan benar. Jadi kita jangan membuat keluarga yang awalnya mereka dalam kondisi yang baik menjadi kondisi yang tidak baik. Karena kita sudah memahami Dharma ini, kita akan berusaha memutuskan jalinan jodoh yang tidak baik. Kita akan menjalin jodoh yang baik. Ini pasti kita juga harus memahami ini ya, Sesiong Sejiman ya. Karena kita tahu, kadang-kadang seperti kita Seci kan, oh Sesiong Sejiman kalau mau kemana kita selalu berbarengan satu mobil. Tapi kadang-kadang juga bilang, jangan Sesiong Seci barengan ya, hanya satu orang ya, yaitu takut lama-lama zijiu sencing ya. Tapi kalau kita sebenarnya udah memahami Dharma ini, sebenarnya juga tidak akan terjadi hal begitu Sesiong Sejiman. Tapi kalau kita memang sudah di dalam kondisi yang kita bilang ya kembali ke manusia awam, itu pasti akan terjadi juga. Jadi Sesiong Sejiman jangan bilang merasakan sesuatu itu tidak akan terjadi dan kenapa bisa terjadi. Nah ini juga, jadi kita setelah memahami Buddha Dharma ini, kita lebih benar-benar bahwa berusaha bagaimana kita lebih sempurna, menjadi manusia yang lebih sempurna dan memahami Buddha Dharma ini dan juga tidak akan melanggar sila lagi. Kita berusaha tidak akan melanggar sila ya. Tapi kalau Puspa sendiri juga berusaha tidak melanggar sila, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari kita akan melakukan sesuatu yang bukan kita sengaja ya, tapi kadang-kadang ada aja kadang-kadang seperti di dapur ya, biasanya suka semut, banyak semut ya Sesiong Sejiman ya. Kita berusaha jangan melap dia, tapi kenapa kadang-kadang kita punya pikiran dan kita punya tubuh ini kayaknya lebih cepat tubuh ini belum, atau kadang-kadang juga kalau nggak pakai kacamata lebih parah lagi ya, kita tidak dapat melihat dengan jelas ya, sehingga tanpa kita sadari kita juga sudah membunuh. Nah ini juga ada hal yang kita merasakan
agak bertobat juga ya. Ini juga tidak berkesadaran dengan baik. Jadi kita tanpa sadari kita juga sudah mulai melakukan hal yang tidak baik. Jadi di sini juga sebenarnya kita ya setiap hari diingatkan bagaimana untuk selalu berkesadaran. Mungkin dari Session Sejimen yang lain ada yang mau sharing lagi, silakan. Kita masih ada waktu, Kan En. Ya, Seciriba, Session Riba, Kan En, silakan. Amitabha. 感恩呀，大家感恩上人讲故事感恩师兄师姐 sharing， 感恩tim sing faksiang。ini judulnya sangat bagus ya, menyalakan pelita batin. Kalau di Vovo ya selalu ada cahaya ya, cahaya bulan, cahaya matahari menyemburkan untuk kana melihat mana yang benar, mana yang kotor. Kalau singten nih pelita batin itu tidak bisa dilihat dengan mata. Mesti diolah, dianalisa, direnungkan dari pikiran kami, ya kan? Terus di mana kita bisa tahu diri sendiri, ya kan? Jadi ini juga penting ya, karena setiap orang dari cerita, dari bicara, dari mulut, gerakan, tindakan, semua kadang-kadang perlu kita ada waktu merenungkan tadi buatan ini, cakapan ini benar gak? Nah, itu namanya kita pelita dihidupkan dalam batin pikiran kami. Ya, kalau ada yang kasih tahu ya nasihat ini, ya itu lebih bagus. Berarti kita bisa paham. Oh, rupanya tadi saya ada buat ini yang tidak benar. Kalau tidak pun tidak ada yang nasihat, ya kita mesti selalu merenungkan dalam pikiran kami. Oh, ini tadi ya buat kami, ucapan kami, apakah dengan tulusnya? Kalau tidak tulus, kita berarti bohong ya, seolah-olah tidak nyata ya, hanya kosong, kensing sok bu iyang. Jadi itu menyalakan pelita batin, judulnya sangat bagus untuk kita melatih diri juga merenungkan ya, apakah kami juga ada hidupkan pelita kami. Demikian judul ini sangat bagus ya. Oke, kanan Session Seje. Kan Session Riba ya, benar yang Session Riba juga bilang ya, kita sama-sama bagaimana untuk menyalakan pelita batin kita yang diingatkan oleh guru kita ya. Jadi Session Sejiman kita berusaha di dalam setiap detik, setiap saat lebih berkesadaran sehingga kita akan merasakan apa yang kita perbuat, hal yang baik dapat kita lakukan dengan sebanyak-banyaknya. Tapi hal yang tidak baik kita cukup dalam pikiran kita stopin, jangan sampai kita melakukannya. Karena kalau kita sudah melakukan semuanya itu akan menimbulkan karma yang tidak baik, dan kita juga akan terpuruk di alam-alam yang tidak baik, dan kita juga akan terlahir kembali. Kita nggak usah bilang sekarang Puspa merasakan ya, kita nggak usah bilang terlahir di alam berikutnya ya, tapi sebenarnya di dalam setiap kita saat ini juga kita bisa terpuruk di alam-alam yang tidak baik itu, yaitu ketidakbahagiaan itu. Sebenarnya ketidakbahagiaan itu adalah di alam yang rendah ya. Sebenarnya kalau kita bisa selalu sukacita di dalam Dharma, ini adalah bagaikan di alam surga ya. Mungkin dari Session Sejimen yang lain, Kan En Session Riba. Yang lain silakan. Ya, Kan En. Ada lagi Session Sejimen? Mungkin bisa satu orang lagi. Kita usahain, silakan. Mungkin dari Session yang di Palembang ya, kemarin ada Kan Enfu satu ya, yang masih kecil ya. Tukar ginjal ternyata Tawangsen ya. Jadi ini Puspa merasakan ya memang tidak mudah ya, kita sudah berusaha, ternyata memang kondisi dia dalam kondisi yang bagaimana itu kemarin infeksi atau apa, akhirnya dia Wangsen ya, padahal mamanya udah kasih dia ginjal ya. Mungkin bisa sharing sedikit nggak? Ini Puspa Kantong juga merasakan, inilah kadang-kadang kita bilang yang seperti Master bilang ya, ketidakkekekalan akan muncul kapan kita tidak tahu. Tapi kita selalu berusaha bagaimana ya,
Kalau memang kondisi kemarin lagi Puspa berpikir kalau anak ini bisa sehat kembali, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Maksudnya ya mama dan anak pasti sangat happy ya. Ini ada nggak hari ini sesi kita yang Palembang? Kita doain anak ini juga rusak ya, kembali ke kita juga ya, karena ada jalinan jodoh dengan Ceci ya. Kita juga doain dia akan kembali lagi juga di jalan bodhisattva seperti kita ya. Oke, mungkin yang lain silakan Sesong Sejimen. Kalau nggak ada kita akan tutup ya dengan kosakata ya. Kangen Sesong Sejimen Amitofo. Hari ini nggak ada kosakata. Oke, akan kita tutup. Woman Sesong Amir mungkin kita akan tutup ya. Oke, woman Qing Qili. 请合掌，向佛陀、菩萨与上人行善问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们semuanya，阿弥陀佛。祝福大家，阿弥陀佛。感恩Sesong Amir，感恩 host semuanya ya，感恩阿弥陀佛。 感恩大家，感恩师兄师姐们。家园，踏上了旅程，未知前程向何方。隐约听闻佛陀千年的呼唤，迎向太阳，迈向东方。 正是一生宿命归依的方向。闻到了莲花，梦见了花莲，莲花飘香在花莲。蓦然回首，前世注定的姻缘，面向日落。 要向西方，
是离群生，一呼万应回归心灵的故乡，看见平安，抚慰陪伴，牵起永生无悔无怨的承担，走过了山巅，路过了河川，屏蔽交加的遗憾，激发诗意是要的愿望，串联爱情，汇聚力量，无忧无惧照亮世界的黑暗。是命如情的震撼，推动教育人文的梦想，青山无争，福田青根，信念万籁，朵朵绽放，那是生生世世为你。